pembinaan karyawan dan pemutusan hubungan kerja. Sedikit pembinaan karyawan, Bapak. Kalau dalam Undang-Undang Tenaga Kerja 13 2003 itu ada secara eksplisit klausul yang pembinaan karyawan, gitu ya. Tapi ternyata kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus. Pertama, pembinaan karyawan itu harus pertama kali dilakukan oleh atasan langsung atau buat pelanggarannya. Kalau dari tadi apa saja yang masuk dalam teguran lisan. Nah, yang pertama kali melanggar teguran lisan saja itu adalah yang pertama indisipliner. Nah, teguran lisan ini kan tidak ada masa berlakunya, Bapak Ibu. SP1. Jika ada pengulangan pelanggaran setelah teguran lisan. Pelanggaran ringan dengan potensi kerugian yang sangat kecil. Nah, ini kemudian masa berlaku maksimal 6 bulan. Kemudian SP2 ya. SP2 ini pengulangan kan. SP2 maksimal juga 6 bulan sama. Sekali lagi bisa diatur sesuai peraturan perusahaan. Masa berlaku tetap maksimal 6 bulan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke surat pernyataan. Ya, kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja. Dan setelah surat pernyataan, gitu ya. Barusan Pak terkait dengan rekayasa surat dokter ya Pak, kan pembuatnya bisa langsung ke pasal PHK. Ya. Nah, dari cerita Pak Andes tadi bisa diceritakan Pak kelanjutannya, apakah karyawan tersebut tanda kutip diarahkan untuk membuat surat pengunduran diri atau membuat atau di PHK gitu ya, dengan membuat pernyataan kesepakatan bersama. Kemudian nanti kompensasi yang diberikan atau yang diterimanya apa Pak? Apakah hanya gaji terakhir atau misalnya ada komponen lain? Sebetulnya kalau beranjak ke pemutusan hubungan kerja, dasar regulasinya PHK ini yang tadi masing-masing gitu. Nah, itu masuk ke mekanisme penyelesaian perselisihan. Ini dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 itu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau tidak ada bukti, dikembalikan. Jadi disnakernya tidak mau kalau tidak ada bukti sama sekali gitu. Nah, disnaker akan kalau ada bukti, disnaker akan menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi. Nah, ini definisinya. Tapi didaftarkan bahwa sudah sepakat, sudah selesai. Ya, itu nyambung ke sana dikit. Kemudian pensiun. Kemudian pekerja meninggal dunia ya pasti kalau ini kurang dari 12 bulan terus-menerus hadir karena kewajiban negara ya. Kemudian ada ibadah yang diperintahkan agamanya. Lain yang tidak boleh PHK adalah menikah, hamil, melahirkan, keguguran, menyusui bayinya. Perkawinan antar pekerja itu ya salah satu harus mengundurkan diri, betul? Sudah ada kesepakatan pengusaha, sudah ada. Hal lain lagi adalah berbeda paham. Ini sudah pasti ya, tidak boleh di PHK adalah atau sakit akibat kecelakaan kerja, Bapak Ibu. Dianggap tidak ada. Alasan PHK diberitahukan secara tertulis. Kemudian jika PHK dalam masa percobaan paling lambat H-7. Disnaker lambat H+7 dari terima surat. Perbedaan pendapat harus ada perundingan bipartit. Jika bipartit tidak mencapai kesepakatan, mekanismenya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PK dan hari tersebut dianggap gagal hubungan industrial. 5 orang dari pekerja tersebut. Jadi bipartit ini seperti orang meeting gitu. Ya, dapat disepakati bahwa selama perundingan kedua belah pihak tetap melakukan tata tertib dan jadwal. Salah satu pihak dapat mencatatkannya setelah 30 hari kerja. Hasil akhir perundingan dibuatkan risalah minimal. Risalahnya simpulan atau hasil perundingan. Kemudian tanggal dan tanda tangan para pihak juga harus ditulis. Iya, masih ada lanjutannya. Tahapan setelah selesai perundingan, ini dibuat perjanjian bersama yang ditangani oleh para pihak. Kemudian tetap didaftarkan ke PHI. Kan bukti upaya penyelesaian lemburan pengambil harian ini ada. Itu kemudian adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan HI yang menyatakan dan tetap bekerja. Gitu ya, selama 30 hari tetap bekerja, tidak ada ikatan dinas, ikat kerja sampai hari H. Jadi selama 30 pekerja mangkir sanksi 1, 2, 3. Pihak berwajib karena dugaan pidana selama 6 bulan. Kerja sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat kerja 12 bulan lebih. Pensiun udah dalam PHK dan meninggal. Pokok tunjangan tetap punya rata-rata 12 bulan terakhir itu sama dengan upah sebulan. Ada uang pesangon,
Penggantian hak itu cuti tahunan yang belum diambil, cuti tahunan kerja, peraturan perusahaan atau PKB itu saya juga memberikan tabel ini